Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini kita syuting malam-malam di acara Ngomprang, ngobrolin media peristiwa sekarang. Lah, kita ingat tanggal 25 Juni kemarin itu ada perayaan di dunia ya, namanya The Beatles Global Day. Nah, kebetulan ada sangkut pautnya dengan Paul McCartney, basis The Beatles. Kebetulan saya jelek-jelek begini juga pernah jadi basis. Saya sekarang sedang bersama Bagus Retro. Bagus Retro ini wah, dedengkot Retropolis di era tahun 2000-an sampai sekarang masih eksis, tetap retro. Ini Mas Bagus. Mas Bagus, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Ini podcastnya. Iya. Mas Bagus kan asli retro ini dulu dandannya. Sekarang masih tetap retro, apa ya alasannya ini sekarang? Ya jiwa Mas. Jiwa ya. Suka saya retro, apalagi dengan The Beatles ya Mas. Oh, apalagi musik-musik retro yang musik suka? Retro, Beatles, Rolling Stone, Bee Gees. Wih. Ada yang tahu sampean semua. Kalau masih tahu lagunya berarti hebat. Berarti penggemar musik sejati itu namanya. Karena lagu-lagunya pasti itu sampai sekarang abadi ya. Abadi. Lagu-lagu itu ya. Nah, tadi saya sempat singgung di awal. Bulan The Beatles. Nah, iya. Kalau di Indonesia ada bulan Bung Karno, ya. Di dunia ini ada bulan The Beatles. 25 Juni. Saya enggak tahu ini sejarah, nanti kita tanya sama Mas Bagus ini. Bulan The Beatles itu ya kalau skupnya lebih luas, internasional. Kalau Bung Karno kan Indonesia, ya kan? Apa Mas Bagus? Apa tadi Global The Beatles Day. The Beatles Day. Oh, iya. Setiap tanggal 25 Juni. Ya, barusan ini ya berarti ya. Iya. Minggu kemarin. Nah, minggu lalunya 18 Juni itu ulang tahunnya Paul McCartney. Wih, iya. Basis tadi ya. Iya, yang ke-81. Oh, subhanallah. Iya. Masih hidup. Masih sehat. Paul McCartney satu-satunya personel The Beatles. Dua orang yang masih hidup. Oh ya, satunya siapa lagi? Paul McCartney dan Ringo Starr. Oh, drummer. Oke. Itu tanggal 7 Juli besok. Umur 83. Iya. Ringo Starr. Masih hidup. Oke. Nggak hanya musiknya ya, orangnya juga masih abadi. Masih abadi. Nggak hanya karya-karyanya, tapi orangnya juga tetap abadi. Gitu kan. Saya juga suka The Beatles itu kan. Album juga lengkap ya, koleksi-koleksi ya. Ya, alhamdulillah masih ada. Tiap hari nyanyi The Beatles? Enggak. Tiap hari. Enggak ya. Ada musik lain. Iya. Enggak, di Indonesia ini kan juga banyak komunitas The Beatles. Kemarin hari bulan The Beatles itu dirayain ya sama komunitas-komunitas. Apa sepengetahuan Mas Bagus apa aja itu kegiatan? Kalau yang di Indonesia sih saya belum enggak melihat ya. Cuman ya ada beberapa yang seperti Ciplak. Oh iya, band yang suka bawain lagu The Beatles. Temanggung. Tapi belum ada sih yang khusus di Indonesia, belum ada. Ya. Wih. Berarti sudah skala internasional Mas Bagus ini. Nggak salah kalau kita hadirkan di sini. Ini tokoh internasional ini ternyata. Ya Bagus, kita mungkin yang menarik memang banyak hal yang tidak diketahui masyarakat soal The Beatles, soal personelnya, mungkin soal cerita-cerita di balik lagu-lagunya atau album-albumnya mungkin. Ada nggak sih yang menarik yang mungkin ini belum banyak diketahui masyarakat Indonesia, terutama musisi-musisi ataupun bapak ibu kita yang penggemar The Beatles ya kan, termasuk saya yang sampai sekarang masih suka The Beatles juga meskipun masih muda kita kan golongan milenial juga toh. Tapi masih suka The Beatles. Ya. Yang paling kontroversi nih. Ada yang kontroversi? Ada Mas. Wih. Kayak aja ya, kayak politik, kayak
kayak gosip aja, kontroversi ya. Yang paling kontroversi dari Iya. Beatles itu yang sampai sekarang yang masih ada yang percaya gitu Mas. Itu adalah konspirasi atau teori konspirasi Mas. Itu Paul is dead atau kalau yang disingkat itu PID. Paul is dead. Bahwa Paul sudah Paul mati. Itu sudah mati sejak tahun 66. Wih. Nah, ini. padahal kenyataannya Ngeri ini. Paul McCartney itu masih hidup. Tapi itu apa, gosip apa kontroversi seperti apa sih? Itu gosip. Ramenya gosip, hoax lah ya. Hoax yang berkembang di tahun 66. 66 sampai iya. Di mana? Saya masih jadi minuman sehat lah masih. Ya, seperti itu. Apa yang kalau 66 itu kan kalau nggak salah album The Beatles yang apa ya? Masih eksis dong The Beatles tahun 66 itu masih hebat-hebatnya tuh ya. Itu mulai 61 ya Beatles itu ya, mulai 61 apa 60 ya. 66 itu juga era jaya-jayanya The Beatles. Kalau 66 itu bagi negara Indonesia ini tahun-tahun tragedi ya waktu itu ya. Kita tahu tragedi yang sangat memilukan lah untuk bangsa ini. 65, 66. Tahu The Beatles ini juga ada yang kontroversi ternyata. Album apa itu? Jadi ceritanya itu kalau saya baca di media, tanggal 9 November 66 itu si Paul McCartney setelah pulang dari studio rekaman dia pakai mobilnya mobil dia kecelakaan. Dia kecelakaan, mobilnya ringsek. Nah dari situlah muncul teori konspirasi bahwa akibat dari mobilnya ringsek itu Paul McCartney itu sudah meninggal. Wih, tentu jadi ancaman buat Beatles sendiri ya. Yang hari itu lagi kompak-kompaknya atau lagi booming-boomingnya personel. Personelnya ya ini kalau nggak tahu ya, ibaratnya kalau sudah beneran meninggal satu bisa pincang nanti bandnya ini bisa bubar bisa ya. Apalagi Paul McCartney dan John Lennon ini pencipta lagu Beatles yang utama. Terbanyak ya kalau lagu-lagu The Beatles mayoritasnya adalah John Lennon dan Paul McCartney. McCartney. Iya. Kenapa kok Lennon McCartney? Itu ternyata Mas, bukan meskipun lagu itu diciptakan sama Paul McCartney. Iya. Tapi penulisan pencipta lagunya itu Lennon McCartney. Gitu. Kenapa? Karena itu menurut mereka itu berdasarkan abjad. L kan L dulu, habis itu M. Iya. Lennon McCartney. LM gitu ya, iya. Meskipun nggak pernah ada Paul Lennon, nggak ada ya? Nggak pernah. Dibalik nggak pernah. McCartney Lennon, nggak pernah. Oke. Seperti itu. Jadi terus menurut yang percaya teori itu, ya setelah kecelakaan itu kemudian dibuat apa? Gimana caranya tetap eksis? Atau apa? Dibikin booming si Paul ini udah meninggal. Padahal dia itu kalau kita lihat di fotonya diviralkan ya waktu itu ya. Iya, waktu itu diviralkan sudah meninggal. Bahwa Paul itu udah meninggal. Terus dibantah. Padahal cuman dia hanya luka di bibir atas. Tapi memang kecelakaannya beneran. Kecelakaan beneran, Mas. Mobilnya ringsek beneran. Mobilnya ringsek beneran, kecelakaan beneran. Itu jininya sobek. Makanya setelah di tahun 1966 itu semua personil The Beatles kalau sampai lihat itu mereka pakai kumis. Iya. Sebelumnya kan ganteng bersih. Nggak pakai kumis. Nggak pakai kumis ya, tapi rambutnya yang poni itu. Kemudian setelah kejadian itu gondrong semua. Dia mereka pakai kumis, numbuhin kumis. Iya, nggak perhatiin kita ya. Sejak 66 itu ya? Sejak kejadian itu mereka kompak. Istilahnya mereka kompak ke Paul McCartney untuk nutupin bekas kebersamaan jahitan, kebersamaan. Nutupin bekas jahitan kecelakaan Paul McCartney. Meskipun yang lain nggak kecelakaan, yang satu kecelakaan, untuk menghormati yang lain akhirnya
kumisan semua. Kumisan semua. Gondrong semua. Iya. Nah, dan itulah awal mula dari pada teori Paul is dead. Paul McCartney is dead. Paul itu sudah meninggal tahun itu. Nah, terus siapa sekarang yang sudah hidup? Lah iya. Gitu kan? Kalau itu disukan sudah meninggal dulu, berarti yang sekarang main atau setelah after 66 kan masih ada album-album yang lain. Sampai tahun 70. Apa itu? Revolution yang saya tahu ya. Itu kan 67 apa 68 ya itu ya. Iya. Terus apalagi banyak lah. Let It Be. Ya itu berikutnya. Siapa yang main itu berarti? Itu masih adanya suaranya Paul juga kan ya? Iya. Masih nyanyi. Paul kan kadang Paul McCartney itu kan masih vokalis juga kan? Iya, meskipun basis ya. Dia Let It Be itu yang nyanyi Paul McCartney. Iya. Itu mereka beranggapan kalau yang masih hidup itu adalah kembaran. Kembarannya Paul McCartney. Yang aktor yang kembar sama Paul McCartney dibikin kembar. Itu kan. Itu sempat ramai di media-media Inggris waktu itu. Atau media Inggris sempat ramai. Oke. Coba kita tampilkan ya album Abbey Road itu tahun 66. Ini juga ada ceritanya. Nanti kita bahas. Coba kita tampilkan. Nah, ini juga ada tanda-tandanya. Ini saya sempat tadi ngobrol-ngobrol. Apa ini tanda-tandanya ini berkaitan dengan ini kan album Abbey Road. Iya. Cover album. Cover album Abbey Road dan ini Abbey Road itu Mas nama jalan di London di Inggris. Di Inggris ya. Itu di sebelah ini depan studio mereka rekaman. Oke. Rekaman. Iya, ini ibaratnya kayak di Surabaya itu Jalan Darmo lah ya. Iya. Kalau ini di Inggris. Di Inggris. Abbey Road. Salah satu zebra cross yang terkenal di seluruh dunia itu. Iya. Nah, apa dari gambar itu? Kayak cover album ada maknanya nggak terkaitan dengan PID tadi? Dengan PID itu Mas. Nah, ini Paul is dead. Paul is dead. Kalau menurut mereka yang percaya teori itu Mas ya. Mereka yang percaya bahwa benar itu teori Paul is dead itu benar dari cover album. Itu kalau kita lihat di gambarnya John Lennon itu pakai baju putih-putih. Oke, yang depan sendiri ya. Yang depan sendiri gondrong ini John Lennon. John Lennon itu pakai baju putih-putih, pakai sepatunya pun juga putih ya toh. Itu menandakan dia itu seperti seorang pendeta. Oh iya kalau di di Nasrani ya. Itu kalau meninggal film-film barat ya. Meninggal itu putih-putih. Pendetanya pakai putih. Oke. Itu. Ini seakan-akan gambar itu mengantarkan pemakaman Paul McCartney. Ngeri. Seperti itu, Mas. Oke. Terus apa lagi? Gambar tadi. Mana? Di belakangnya itu Ringo Starr. Nah, itu dia pakai baju hitam, jas hitam, sepatu hitam. Nah, ini menggambarkan seperti dia itu supir mobil jenazah. Waduh, iya. Oh gitu ya? Iya. Nanti kita cek ini. Mobil jenazah. Lalu, di belakangnya itu kan Paul McCartney. Nah, Paul McCartney itu kalau kita lihat dia nggak pakai sepatu Mas, nggak pakai alas kaki. Nah, itu menandakan bahwa nyeker dia nyeker. Dia udah meninggal. Ketiga rekannya semua pakai alas kaki Mas. Iya. Pakai sepatu lah. Beliau ini yang nggak pakai, nyeker. Iya. Kok aneh nih ada anak band jadi nggak pakai sepatu ya kan? Sepatu. Itu. Oke. Kalau bagi yang percaya itu, seakan-akan orang kalau sudah masuk peti, kan nggak pakai ya? Sepatu. Seperti itu Mas. Iya. Lalu si belakangnya lagi ada George Harrison ini pakai jean kemejanya jean lengan panjang, jean denim ya toh. Pakai sepatu itu apa nih pertanda apa itu? Pertanda seperti penggali kubur. Oh iya orang pekerja di luar itu kan pakai celana jean ya. Iya enggak? Iya, orang kubur itu.
Wih. Seperti itu. Ini ini dapat cerita dari siapa ini? Ini sampai ngarang sendiri apa? Enggak. Ada apa referensi yang menguatkan itu? Ada beberapa akun yang penggemar Beatles juga, Mas. Oh. Itu. Berarti rame dibahas juga itu. Dibahas. Wih. Masalah nggak hanya album, Mas. Nggak hanya album itu aja, tapi ada beberapa musisi-musisi, nggak hanya musisi dunia, musisi Indonesia. Oh, juga percaya. Disangkut pautkan. Disangkut pautkan dengan. Wah, berarti lagu-lagu mereka ini benar teori tersebut. Nah, itu. Oke. Karena memang kalau kita tahu albumnya The Beatles ya, mulai yang pertama itu kalau nggak salah Please Please Me ya. Ya. Please Please Me itu cenderung rock and roll lagunya. Wah, itu rock and roll itu kan tahun 61 itu lagi booming, anak-anak muda zaman itu ya, termasuk orang Indonesia itu ini rame. Ini ibaratnya artis yang paling luar biasa mendunia, sampai Indonesia juga rame. Sampai di Indonesia ditiru oleh siapa? Koes Plus. Nah, Koes Plus itu juga rock and roll tuh awal-awal. Cuma saat itu ada di negara kita juga ada aturan yang kemudian dilarang musik rock and roll ya, karena terlalu keras. Biasanya terlalu ke barat-baratan. Apa istilahnya kalau Bung Karno bilang musik itu? Ngak-ngek. Iya. Sampai di di penjara itu ya. Iya, plus sampai di penjara lah, karena alirannya ikut The Beatles tadi itu. Nah, tapi anehnya di album Abbey Road tadi yang itu tahun 66 ya, 1966 di 69. Album itu 69 ya, 69. Paul McCartney tabrakan 66. Album Abbey Road itu 69 ya. 69. Nah, di album 69 itu yang keluaran tahun 69 itu mungkin pembuatannya, produksinya mulai 66 ya, kemungkinan ya, 67, 68, kemudian jadi album yang Abbey Road tahun 69 itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa di grup band The Beatles ini. Musiknya tidak lagi rock and roll. Iya. Iya, benar ya? Iya, benar. Lagu-lagunya mulai galau-galau atau bahkan cenderung nge-jazz gitu ya. Iya. Kayak Something, kayak apalagi Octopus Garden. Ya. Itu mempengaruhi, berarti itu jangan-jangan bukan Paul McCartney, bukan The Beatles itu ya. Kalau Beatles asli kan rock and roll ya. Ada nggak itu? Jadi itu karena mungkin sejak tahun 66 itu, Mas, mereka udah meninggalkan gaya mereka yang pakai poni. Iya. Dan beranjak tahun mereka semakin dewasa, beranjak umur gitu kan. Mereka beranjak umur, mereka pinginnya nggak monoton di musik mereka yang di 66 bawah gitu. Mereka berkembang, mereka semakin dewasa. Kualitas musiknya juga semakin berkembang. Iya, semakin bagus ya. Album 66 itu album Revolver, Mas. Revolver. Iya. Album Revolver itu saya pernah baca, pernah dinobatkan sebagai album rock terbaik. Oh, iya itu ngerok ya, tapi bukan rock and roll ya, tapi sudah ngerok. Itu album Revolver. Padahal band-band lain belum ada yang ngerok ya. Iya. Kayak apa? Queen itu tahun berapa? Queen itu kan setelah itu ya. 70-an ya. Itu yang rock awal berarti The Beatles, yang album Revolver itu ya. Album putih ya dia, putih ya. Putih tampak. Hitam putih lah ya kan. Gambar-gambarnya. Skate, ya. Oh, itu ngerok. Iya, album rock. Itu mencari ibaratnya jati diri lah waktu itu The Beatles ya. Dari rock and roll mereka sudah bosen, akhirnya ngerok total, rock berkembang, terus akhirnya belajar lagi jazz. Atau musik-musik yang campuran-campuran yang lebih bervariasi kemudian ya. Di akhir-akhir The Beatles itu ya. Meskipun banyak kontroversi selain tadi isu
Paul is Dead. Juga ada perpecahan atau ya namanya band ya, biasanya mulai agak-agak apa saling beda pendapat, mulai bikin album sendiri. John Lennon ya kan, John Lennon bikin album sendiri, Paul juga bikin album sendiri gitu kan. Kemudian bandnya apa mulai bandnya Wings itu mulai pecah, mulai bubar bahkan. Terakhir album The Beatles itu kan Let It Be itu tahun 71-an ya? 70 ya? Itu terakhir ya sudah? Sebenarnya ini kalau dilihat di proses pembuatan albumnya itu album Abbey Road yang paling akhir, yang paling meluntur. Oke, yang tadi itu ya, yang nyebrang Abbey Road itu ya. Album Let It Be dulu, setelah itu sebenarnya di masa-masa jayanya The Beatles sampai akhir ya. Wah itu yang cuma 8 tahun tapi mendunia. Dasarnya itu sampai sampai 2023 bayangin. Semua masih mengcover lagu The Beatles ya kan? Masih ngomongin lagu mereka. Apa itu? Yesterday kalau nggak salah saya pernah baca itu lagu yang paling banyak di cover, di remix lagi sama artis-artis baru. Benar. Sampai sekarang ya kan, lagu Yesterday pasti semua pemirsa di sini pasti tahu lah. Gitu. Kalau kita tarik ke Indonesia nih, Mas Bagus, band yang berkiblat ke The Beatles banget itu kan, yang saya tahu Ghost Plus ya pasti ya, atau band-band di era itu juga semuanya kiblatnya The Beatles, Pampers lah, mungkin Deloitte lah itu kan, semuanya ke sana ya. Tapi di era-era 2000-an itu mulai ada 90-an atau 2000-an ya. Itu kalau kita ini sama-sama penggemar nih, Naif ya kan. Naif itu paling The Beatles lah, retro dia kan. Lagunya kita juga akhirnya beli juga gitu kan, kita dengerin juga ini. Jadi fansnya juga kita. Nah selain itu ada lagi nggak band-band yang kalau The Beatles? Ada retro itu banyak mas. Waktu itu juga ada, kita tahu Club Actis ya. Oh iya, Club Actis itu Beatles ya? Ya. Kiblatnya ya? Bukan retro lah. Terus ke apa namanya, Wet Shoes. Oh ada lagi Cangcuter. Dandanan Beatles tahun 60-an tapi dia ya. 60 awal-awal rock and roll gitu kan. Tidak gondrong lah. Yang gondrong itu apa ya? Kalau band itu mungkin Dewa 19 termasuk nggak? Dewa itu ada kan gondrong-gondrong tuh zaman awal-awal ya, mirip The Beatles yang akhir-akhir itu. Dewa itu untuk lagunya yang nadanya mas ini. Nadanya kayak lagu The Beatles. Oh ya, mirip The Beatles ya. Apa? Itu lagu apa itu? Saya lupa judulnya, yang kamu seperti hantu. Wah, apa ini? Judulnya ya. Pupus bukan? Mistikus Cinta bukan? Bukan ya? Itu. Oh iya. Itu mirip lagu siapa? Judulnya apa? Beatles. Julia. Oh iya. Kan nadanya hampir mirip, Mas. Julia. Iya. Oh iya. Kosong ya judulnya. Dewa kosong ya. Oh iya. Kalau Dewa, kamu seperti hantu. Wah ini. Nah, dalam anak karaoke nih. Iya. Nadanya hampir mirip, Mas. Itu. Berarti memang apa? Dewa juga kiblatnya ternyata tidak hanya Queen ya. The Beatles juga. Nadanya yang dia. Oke. Ya harusnya kalau band-band yang pakai apa berkiblat atau punya inspirasi The Beatles harusnya mengikuti tadi apa bulan The Beatles ya. Bulan Juli. Ya mungkin penggemar The Beatles wajib nonton ini
dan disebar-sebarkan seluruh komunitas bahkan ke seluruh dunia. Kita ingin bahwa apapun kesenian, kebudayaan itu akan selalu abadi. Harus kita kenang terus, harus kita bicarakan, bahkan kita tiru semangatnya. Ya kan? Apapun jenis musik, khususnya The Beatles ini juga obat bagi kita yang pekerja keras, yang lagi banyak pekerjaan, yang tiap hari disibukkan dengan rutinitas. Nah, harus nyanyi. Nah, lagu The Beatles ini cukup happy lah lagunya banyak. Gini Mas Agus. Ya mungkin sekian dulu dari kita. Nanti kita cari lagi tema-tema yang bagus. Komunitas yang di komunitas The Beatles. Apa nih Mas Bagus pesannya mungkin? Jadi untuk komunitas The Beatles Mas ya. Kalau saya lihat ini di Bogor, di Bandung itu ada komunitas sendiri. Oh iya. Dan banyak anggotanya? Anggotanya banyak. Saya sampai sekarang Mas itu masih jadi membernya komunitas Beatles yang di Bogor Mas. Namanya itu BBS, Bogor Beatles Society. Oh iya. Nah, di situ di Bogor Beatles Society itu membernya ada Om Abadi Susman. Oke, ya. Dia memang founder dari The Beatles Indonesia lah. Iya, dia memang suka bawain lagu-lagu The Beatles. Oh, Abadi Susman itu ya. Abadi Susman. Di situ ada komposer hebat lah beliau itu. Iya, ada di grup The Beatles Bogor. Oh, Beatles. ada grupnya? Iya, ada grup. Grup WA. Iya, grup WA. Ikut. Masih ikut. Wih, update terus dong informasi The Beatles. Update terus. Iya. Kalau saya di Bandung juga ada. Nah, yang saya pingin nih Mas ya, di Surabaya itu Mas. Oke. Surabaya yang belum ada ya? Di Surabaya ini ya toh. Ayolah kita yang penggemar The Beatles di Surabaya nih. Ayo kita kumpul ya. Ayo kita kumpul, kita. Iya. Kita bahas, kita bikin member, kita bikin catering ya. Oke. Sebulan sekali apa. Setuju. Ada. Ini sih masukan ya. Saya Mas, masukan saya untuk masyarakat kota Surabaya ini Mas. Iya. Di Bogor bisa, Bandung bisa, kenapa Kak? Surabaya. Padahal Surabaya juga basisnya pemusik, ya kan? Saya yakin lah. Basisnya rock. Pasti ada. Di Surabaya ini banyak. Cuma belum dikumpulkan ya. Belum dikumpulkan. Oke. Itu Mas. Ini mungkin kesempatan saya di podcastnya sampean ini. Iya. Dulu ada Apples. Oh iya, Apples ya. Cuman kan yang sekarang itu Mas. Sekarang saya yakin yang suka Beatles nggak hanya orang-orang yang tua aja Mas, tapi orang-orang milenial ini banyak Mas. Oke. Siap. Nanti coba kita kumpulkan harapannya Mas Bagus ini supaya ada komunitas penggemar musik The Beatles dan seluruh karya-karyanya, ya kan? Di Surabaya. Supaya tetap abadi di Surabaya, karena kota lain sudah ada, Bogor ada, Bandung ada, jangan-jangan Jakarta juga ada mungkin ya. Malah banyak di sana karena ibu kota. Di Surabaya silakan kalau ada yang pengen membentuk komunitas itu, nanti kita komunikasi di komen, hubungi kita, nanti kita kumpulkan, kita siap tampung dan kita segera deklarasikan. Iya. Ya sekian dari kita, sampai ketemu lagi di tema-tema menarik lainnya, musik, hiburan, kita akan siap terus untuk mengudara. Terima kasih. Salam Ngomprang TV Nawacita.